Prabowo dan Gibran mengeluarkan dana kampanye sebesar 207 miliar rupiah. Meskipun besar, tapi masih kurang dari setengahnya yang dikeluarkan oleh pasangan nomor urut 3, yaitu Ganjar dan Mahfud. Dan mereka hampir dipastikan memenangkan Pilpres ini. Pantas saja goyang terus. Berikut ini deretan pengusaha di belakang pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Rosan Ruslani. Rosan Perkasa Ruslani MBA MA lahir 31 Desember 1968 adalah salah seorang pengusaha asal Indonesia yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Wakil Komisaris Utama PT Pertamina. Ia termasuk salah satu dari trio Indonesia yang pernah mengakuisisi klub sepak bola ternama Inter Milan. Pria kelahiran Jakarta ini juga pernah menjabat Ketua Umum Kadin. Bersama sahabatnya Sandiaga Uno, Rosan mulai merintis usaha sebagai penasehat keuangan. Perusahaan yang dirintis sejak 1996 itu akhirnya resmi berdiri pada 1997 dengan nama PT Republik Indonesia Funding, yang lebih dikenal sebagai Finance Indonesia. Pada tahun 2002, Indonesia Finance berganti nama menjadi Rekapital. Dari sebuah perusahaan penasihat keuangan kecil, Rekapital menjadi perusahaan besar dan terkemuka. Hasim Joyo Hadikusumo. Hasim Joyo Hadikusumo lahir di Jakarta 5 Juni 1954. Beliau adalah putra bungsu dari pasangan Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Sigar. Dan juga adik dari Prabowo Subianto yang merupakan Capres tahun 2014, 2019, dan 2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya, di mana Hasim menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai. Hasim Joyo Hadikusumo juga adalah seorang pengusaha dan seorang filantropis pemilik perusahaan Arsari Group. Selanjutnya adalah Putri Wardani. Dr. Honoris Causa Raden Ayu Putri Kuswisnu Wardani, MBA, lahir 20 September 1959, yang merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak tahun 2019. Beliau juga seorang pengusaha Indonesia. Putri masuk ke dalam daftar Asia's Most Influential Indonesia oleh majalah Tatler pada tahun 2021. Tahun 2011 sampai tahun 2020, ia menerima tongkat kepemimpinan dari ibunya, Muriati Sudibyo, yang merupakan pendiri sekaligus perintis PT Mustika Ratu, salah satu perusahaan kosmetik ternama di Indonesia. Sejak 2005, Putri menjadi salah satu petinggi di kontes kecantikan nasional tertua, yaitu Putri Indonesia, dengan jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina dan Penasehat untuk Yayasan Putri Indonesia. Berikutnya adalah Maher Al-Gadri. Maher Al-Gadri bukan nama asing di kalangan pengusaha. Sepak terjangnya dalam bisnis dikenal berkat perusahaannya Kodel Group yang menjadikannya sebagai salah satu konglomerat tanah air. Kodel Group adalah konglomerasi yang didirikan oleh Fahmi Idris, Abdul Latif, Ponco Sutowo, dan Jan Darmadi. Perusahaan ini bergerak di banyak sektor mulai dari agribisnis, perdagangan, perminyakan, perbankan, hingga properti. Laporan Paradise Paper beberapa tahun silam mengungkap Maher bersama Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamik Soeharto merupakan pimpinan dan pemilik Spike South Sumatra Ltd. Paradise Paper adalah kumpulan 13,4 juta dokumen tentang mereka yang diam-diam berinvestasi di tempat yang disebut sebagai surga pajak di luar negeri. Berikutnya adalah Theo Sambuaga. Dr. Andes Theo L. Sambuaga lahir 6 Juni 1949, adalah anggota DPR dan mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman Indonesia pada era Kabinet Reformasi Pembangunan. Theo Sambuaga merupakan Presiden Komisaris PT Lipo Cikarang. Ia diangkat sebagai Presiden Komisaris PT Lipo Cikarang melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada 3 Mei 2010. Lalu ia ditunjuk kembali sebagai Presiden Komisaris Perseroan pada 23 Februari 2011 untuk term kedua. Kemudian April 2014 silam, ia diangkat kembali untuk periode jabatan sampai saat ini.
Theo juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Multipolar dan Wakil Presiden Komisaris di PT Matahari Putra Prima. Ia menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT First Media sejak 2013. Ia menyandang gelar master di bidang International Public Policy dari Johns Hopkins University, Washington DC. Theo menyelesaikan pendidikan S1 dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Selanjutnya adalah Erwin Aksa. Erwin Aksa Mahmud dikenal sebagai Erwin Aksa, lahir pada 7 Desember 1975. Adalah seorang politisi Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis di DPP Partai Golongan Karya. Dan beliau adalah Komisaris Utama di Bosowa Group yang berada di ujung Pandang atau Makassar. Erwin pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin bidang konstruksi dan infrastruktur periode 2015 sampai 2020. Erwin Aksa pernah menjadi Wakil Bendahara Umum Partai Golkar pada periode 2009 sampai 2014. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM di DPP Partai Golkar tahun 2014 sampai 2020. Erwin Aksa pernah juga menjadi Ketua Umum BPP HIPMI periode 2008 sampai dengan 2011. Berikutnya adalah Boy Thohir. Garibaldi Thohir atau dikenal dengan Boy Thohir adalah seorang pengusaha dan investor yang berasal dari Indonesia. Ia dikenal sebagai pengusaha tambang batu bara dengan grup perusahaan di bawah bendera Adaro Energy. Adaro Energy dikembangkan bersama dengan Edwin Suryajaya dan Theodore Permadi Rahmat. Di Adaro Energy, ia menduduki jabatan sebagai Presiden Direktur. Ia juga menjabat sebagai Komisaris Utama di Gotoh pada tahun 2020 sampai 2023 dan digantikan oleh Agus Martowardoyo. Tahun 2020, Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia dan ia menduduki peringkat ke-15. Garibaldi Thohir adalah anak dari Teddy Thohir, salah satu pemilik atau co-owner dari grup Astra International bersama William Suryajaya. Ayahnya juga seorang pengusaha yang memiliki berbagai macam bisnis. Karir bisnisnya diawali setelah mendapatkan gelar MBA dari Northrop University Amerika Serikat. Ia bergabung dengan Astra yang saat itu dipimpin oleh ayahnya. Setelah merasa cukup belajar di Astra, ia mencoba peruntungannya dengan mendirikan perusahaan properti dengan membangun apartemen di kawasan Kasablanka, Jakarta. Pada 24 Juli 2019, Garibaldi Thohir ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek. Lalu pada September 2019, ia menjadi Direktur PT Apple Indonesia. Berikutnya adalah Erick Thohir. Dr. Honoris Causa Haji Erick Thohir BA MBA, lahir 30 Mei 1970. Beliau adalah pengusaha, pengurus olahraga, dan dermawan Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia sejak 23 Oktober 2019. Di samping menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional sejak tahun yang sama. Sebelumnya, ia menjadi Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia antara tahun 2015 sampai 2019 serta menjadi Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018 Inasgok. Erick Thohir juga mengetuai tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019. Sejak 16 Februari 2023, ia menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Erick juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah sejak 23 Januari 2021. Sebelum menjadi menteri, Erick Thohir merupakan seorang pengusaha dan pendiri Mahaka Group yang merupakan perusahaan induk dari perusahaan yang memiliki fokus pada bisnis media dan entertainment. Berbagai unit usaha Mahaka seperti bidang penyiaran, Gen FM, stasiun televisi, Jak TV, media luar ruang, Mahaka Advertising, media cetak seperti Harian Republika, Gold Digest, pemesanan dan penjualan tiket digital, rajakartis.com, dan berbagai perusahaan lainnya yang bergerak di bisnis olahraga dan hiburan, termasuk klub Liga Bola Basket Indonesia IBL yaitu Satria Muda Pertamina. Ia mengakuisisi klub sepak bola dari Italia yaitu Inter Milan pada November 2013.